sekarang kita udah metodenya lebih ringan lagi, nggak pakai agar-agar, udah untuk jaringan. Jalurnya itu tidak beda, nantinya ini. Ini, yang itu tadi mikir tadi masuk sini. Enggak, ini dulu metodenya agak ribet. Perkembangan ilmu kita belajar kita lebih ini lagi. Kita ringankan. Hasil mesilir ini didapat dari hasil Dari jamur. dari jamur dari jamur juga. Iya. Iya. Ada spora ya. Ya, Nah ini jagungnya jagung mesilir biasa direbus, di otoplas. direbus, dikeringkan, baru kita toplas. Kalau Pak kita Perebusan berapa lama? kita 45 menit. 45 menit. Mana nih kalau mau dari kota tahu? Ya, jagungnya ini prosesnya. Jadi setelah jagung ini jadi Artinya saya nanti bisa ketika Bapak waktu nanti Bapak bisa izin nanti kita kamera kita akan undang Pak Bukit. Artinya nanti tanggal 1 kan Kak kita akan undang Bapak 1 tidak mengisi pameran. Nah ini nanti Bapak ceritakan ini supaya banyak yang menonton ini nanti kan ada pelaku bisnis. Lihat nanti ini nanti gambar lihat Bapak ini kita tayangkan nanti di landing banner. Ada produk-produk kan udah buat ini juga Pak. Ada buat ini ya. Orang yang di sini kegiatan kita di sini. Makanya ini nanti, itulah makanya itu nanti kan Pak metodenya ini cara membuat produk apa kemudian sampai ininya prosesnya dia. Iya. Ini kemudian ini direbus 45 menit. Setelah direbus ditiriskan. Kita otoplas. Yang Eksternalisasi berapa lama? 45 menit. 45 menit. Nah, baru kita masukkan diamnya tadi. Kalau ini masuk di PDA, ya kan? Ya. Masukkan ini kita potong-potong. Ini jadi F1 namanya Bu, ya kan? Jadi F1 ini belum bisa diturunkan ke tubuh dalam bakloknya. Nanti kan prosesnya ke sana nanti. Setelah ini, jadilah F2. Jadi ini turunan dari turunan ini. F2. Jadi satu botol ini bisa jadi F1 20 botol. Satu botol F1 bisa jadi 100 botol gitu. Jadi untuk bubur kota tebing cukup dengan satu ini Bu. Bisa bertonton jamur dengan satu ini Bu. Ini apa Pak? Ini tentang ada tentang agar-agar. Nah ini PPDA. Kita tuh terus melalui agar. Itu Bapak kemarin dapat ilmunya. Belajar sama Sebenarnya Pak ke Jambi. Ya, selama 3 minggu mereka ini ekstrak kentang dengan agar juga udah dibuat. Nah, coba Bapak, ini kan sudah berhasil nih. Bapak sendiri kiatnya bagaimana nanti kita bisa jadikan dengan ilmunya, dengan yang Bapak temukan gitu loh. Ini kan hasil temuan kita ini perlu kita informasikan kepada publik Pak. Nah, jadi Bapak bisa menghasilkan namanya biang ya. Biang ini dari ekstrak kentang dengan agar. Nah, bisa Bapak ceritakan kepada kami bagaimana Bapak memproduksi serum ini tadi yang kita bakal untuk S1 tadi? kita ini kentang dipotong, potong gadu. Direbus jangan pakai air putih, biasa pakai air aquaden. Nama aquaden karena air aquaden itu sudah tidak ada lagi unsur minyak apanya, zat-zat besinya di situ. Jadi kalau dia direbus larutan kentang itu dengan air biasa, bisa rusak semuanya Bu. Apa musim tadi itu. Kalau dia 1 kilo kentang, aquadennya dalam 1 kilo. 2 gram kentang, 1 sendok gula, ya, 2 bungkus agar-agar yang untuk masak itu. Dicampur, dimasak, terus disaring, direbus gitu, selama mendidih, sebelum dingin kita masukkan agar-agar itu seperti ini. Iya, jadi bumbu agar-agar. Iya, agar bagaimana kita masak agar-agar di rumah itu lah. Nanti setelah kira-kira 5 cm dari sini, agar-agar itu kita sebarkan dulu supaya sebaran itu. Jadi tadi apa? Sudah setelah ini jadi berapa banyak? Airnya cukup sekitar 1 liter. 1 liter. Nah, 1 liter nanti mendidih kan itu berkurang. Begitu dia berkurang nambah lagi supaya 1 liter. Jadi kan jadilah agar-agar jadi.
Setelah agar-agar itu dimasukkan ke botol ini. Sebelum dingin, kalau dia sebelum dingin kita nggak ini kan nggak bisa nebak, jadi kita gini kan. Baru ini kita maklok lama 45 menit dari 1 menit kita bongkar, kita masukkan ke dalam ruangan ini biar dingin dia, nggak kena udara. Setelah itu dingin, baru kita ambil jamur. Pak, kebetulan ada jamurnya sendiri. Tapi ini jamur memang yang tersulit pemilihan indukan. Gitu. Pemilihan indukan itu yang tersulit. Kita cari jamur yang tunggal, yang batangnya ini besar. Batangnya ini besar. Nanti sebelum kita bedah ini semula, ini kan agar-agarnya ada selesai itu, udah dingin. Ini kita lampu di dalam. Belum bisa. Kita siram alkohol, kita siram segala macam. Biarkan itu hangat di ruangan. Setelah hangat, tangan kita masuk ke dalam dua-dua. Itu kita bedah. Bedah. Kita bedah, kita ambil pisau bedah kita itu. Kalau pekerjaannya inilah, kita ambil bedah, kita bedah aja ini. Ya, jadi, tapi ini tidak boleh tersentuh tangan, Bu. Nah, dah, ininya kita ya. Ini tidak boleh tersentuh tangan. Ini kita siram juga alkohol. Kita tersentuh tangan. Potongan inilah kita taruh di atas agar-agar. Potongan ini taruh di atas agar-agar. Umur 1 minggu nanti kelihatan itu pun kita lihat juga pertumbuhan bibitnya itu kuat tidak, gitu. Kalau tidak kuat kita buang. Itulah pembelian bibit yang agak masih bisa dibuka lagi. Enggak, buang. Wah, iya, sama gara-gara. Makanya sekali buat kita kan botolnya banyak, jamurnya kita bedah kan banyak. Nanti begitu dia tumbuh miselium, kita amatin. Yang kira-kira padat kuat, kita pakai, ya. Itulah yang membuat X1 ini. Nah, setelah itu nanti tumbuh kira-kira 2 minggu, agar-agar itulah kita potong, kita taruh di atas jagung yang kita steril tadi. Tumbuhlah dia. Tumbuhlah dia S1 ini. Ya kan? Jadi F1 ini jangan diturunkan ke backlog. Yang nggak bisa F1 ini masuk ke sini. Ini F0 namanya, Bu. Ini 1. F1. Setelah F1 kita rebus lagi jagung. Kayak ini kan, ini F1 ini dari 1. Kita rebus lagi jagung. Ini kita congkeri lagi, kita taruh ini kan masih saya taruh. Iya, ini jagungnya. Nanti lebar aja, Bu. Terus jadi F2. Setelah berapa lama, Pak? 1 bulan. 30 hari baru kita siap untuk turunkan ke dalam backlog yang sekarang dilakukan di atas biasa ya. Ya. Terus proses seperti memang tersulitnya di sinilah, Bu. Pembuatan ini nanti. Tapi Pak, kami dulu waktu jamu jamu giling kami Pak. Jagung giling sama aja, Pak. Yang penting kacang-kacangan. Ini udah rusak ini ya, Pak? Ini kalau pekerjaan yang kurang ini sawit, batang sawit, cabai ini bagus, Bu. Ini ya. Yang panjang itu ya. Enggak, Bu. Ini kan gini, kalau di perkebunan sawit ini dikembangkan. Basmi. Enggak, Bu. Ini kan gini. Makanya kalau sawit di kebun itu dia nggak dijual di apa namanya? Dibuang kalau dia nggak ditanam. Karena dia bibitnya luar biasa. Sebenarnya rahasianya di ini Untuk apa itu? untuk akar. Jadi ini batang kayu rambung dipotong, dikukus, diketing, sudah matang batang kayu rambung itu, ya kan? Itu di apa namanya? Dimasukkan plastik, di steam lagi. Itu lama lagi. Pak. Iya, itu dia. Aman Pak. Wait. Aman. Ya wait. Aman. Jadi, Oke. jadi batang kayu itu tadi ditaruh ini, Bu. Hiruderma itu, nanti kan batang kayunya ditumbuhi dengan jamur ini. Nanti ambil polybag, Bu. Polybag isi tanah. Batang kayu rambung yang udah ditumbuhin hiruderma itu tengahnya taruh ini. Maka bibit jamur yang dari perkebunan itu mau ditanam di mana aja nggak dimakan. Maksudnya jamurnya itu kegunaannya untuk menjaga supaya jangan tumbuh jamur lain, karena ini rajanya jamur gitu. Pak. Tapi sama kita ini kayaknya nggak minus untuk tumbuh di sini, Bu. Kalau bisa kembangkan ini aja, wah. Jadi nanam bawang, bedengannya itu nggak usah dipupuk dulu, ini dulu sebarkan, Pak. Apa? Itu dermanya nih, taruh di sini. Jadi sebelum ada komet, jamur lain tumbuh, dia udah jaganya, Bu. Udah diimunisasi dengan ini. Tapi kalau sama petani jamur tiram, ini musuh. Kalau udah kena ini, habis kita. Nah, ini nanti Pak, berarti waktu nanti Bapak saat nanti gerakan masyarakat pencinta jeruk tanggal 1, Bapak saya harus hadir.
Nanti Bapak mau juga, Bapak bisa terangkan juga. Nanti kita undang juga PTPN. Nanti tambah PTPN Nusantara 3. Ini bisa juga merupakan masukan ciptaan kita juga. Ya. Kita diberikan masukan kepada mereka. Dan juga sampai juga mempromosikan produk kita ini. Yang sekarang ini mau budidaya jamur itu gampang Pak. Yang susah itu cari biangnya. Kalau ini kan tinggal ambil biangnya, taruh di lihat itu kan sudah hal yang biasa buat backlog ini. Yang susah itu buat biang. Iya Pak. Tapi saya rasa kita itu tidak perlu beli ilmu. Artinya kita juga kalau Bapak itu di sini misalnya maju, ya kan? Ini Bapak pun bisa jadi sentra kedepannya Pak. Kalau partai besar, Bapak kalah juga kalau kebingungan juga menghasilkan produk dalam skala besar. Makanya ilmu itu kita harus bagi juga. Nah, saya harap kehadiran Bapak juga bisa menerangkan kepada masyarakat nanti di stand di Kecamatan Rambutan ya Pak, boleh ya Pak? Saya bangga Bapak ini mandiri bisa beli, saya kaget tadi terharu juga dari Bapak. Ternyata jauh lebih actionnya lebih bagus dari petani-petani jamur yang lain. Makanya ini Pak sudah sampai penelitian seperti ini, ternyata Bapak juga sudah memberikan pelatihan kepada masyarakat itu. Terima kasih lah Pak dari Dinas Pertanian, kami tetap mendukung program Bapak dan kehadiran kami di sini Pak. Karena kita pada tanggal 1 ini kita akan launching gerakan masyarakat digital. Jadi artinya ke depan pemerintah Kota Tebing Tinggi ini pertanian kita kan semakin kecil. Jadi saya mengajak pertanian itu harus tetap ada. Artinya melalui kegiatan home industry. Ya seperti ini namanya kita hanya memanfaatkan sedemikian areanya, tapi produknya bisa continue. Itu yang ini ya kan Pak. Pertanian juga ini ya. Kita tidak menggunakan banyak lama. Inilah namanya urusan kami, urusan yang berkelanjutan. Jadi ini sangat baik dan kami mengundang kepada Bapak. Ini kelompok tani itu mas baru ya? Mas baru. Ya, mudah-mudahan nanti Pak ke depan bisa kami kalau ada program-program pemerintah untuk mendukung Bapak. Ya untuk sekarang ini kita pemasaran lah yang harus kita pikirkan ke depan supaya Bapak lebih semangat. Artinya gini, kalau sudah ada pemasarannya, Bapak otomatis tenaga kerja berkurang. Jadi dari sentra kawasan pertanian yang berbasis industri itu, ya dia memang harus dengan teknologi dan informasi. Ini teknologi dan informasi. Teknologi, informasi by IT. Artinya kita nanti aksesnya ini pemasaran hasil-hasil pertanian kita melalui web. Jadi akan kita tampilkan setelah baru ini sudah Bapak bisa menjual berapa yang bisa Bapak jual dalam per hari. Ketika kita mengadakan kerjasama misalnya dengan orang lain, berapa Bapak yang bisa butuhkan? Atau Bapak jual backlog, satu backlog berapa? Nanti dulu kami akan minta data itu supaya kita bisa share di internet. Ya Pak, mungkin Bapak bisa juga nanti jadi testimoni kita. Ya, karena Bapak saya ini berbasis teknologi. Bisa ya Pak, testimoninya Bapak kita kami undang nanti pada saat peresmian gerakan masyarakat ini satu. Ya Pak ya. Jadi ini nanti Bu Emi, kami izin boleh diminta ini ya Pak? Boleh. Boleh ya. Nah ini nanti Bu Emi, saya harapkan juga nanti di staf Bapak di Kecamatan Rambutan ini kalau ada leaflet, karena ini kan terlalu besar biayanya ya. Kalau ada leaflet ada nggak menurut Bapak? Ada yang satu lembar aja profesinya kalau belajar dengan ini ya. Kita siapkan videonya kemarin itu saya itu belum sama. Sebenarnya kita kan bawa juga. Ya udah gini Pak, ini kan bisnis nih, ini kan bisnis, cerita kita ini bisnis. Bapak buat sop kopi, sop kopinya itu, ya kan Pak? Bapak bisa jual satu sop kopi itu berapa? Gitu. Bapak kan bisnis nih, baru yang ini juga bisa. Di belakang ini kan bisnis Bapak ya. Bapak jual satu backlog berapa? Jual Bapak jamur, ya kan? Nah, mungkin segala Bapak dipulkan ya. Kita olahannya ada Bu, jamur crispy. Wah, jamur crispy. Bapak produk olahannya nanti Bapak Iya. Tapi ingat, Ya. nanti ada juga di situ mantan wali kota kita Pak Umar. Dia sangat jeli sekali terhadap expired. Saya. Kita olah langsung Pak Bu. Iya, maksud saya gini, itu nanti Bapak buat olahan expirednya nanti dilihatnya. Jadi expirednya Bapak buat maksud saya. Kelompok tani sunat baru orang crispy sekarang Pak. Bapak tahu expirednya.
expirednya? Kita konsumsi ini. Konsumsi langsung untuk Oh, di rumah. betul, Ya, bukan emas. begitu goreng, begitu orang minta goreng sajikan langsung. Tadi pagi ada training dari Medan, ada berapa orang training di sini Bu, goreng jamurnya. Ini jamur tiram ya Pak? Iya, jadi kita goreng ini Bu. Latihan tempat Bapak? Ya, Mahasiswa? mahasiswa ada anak SMA 1 kesini terus. Tiap tahun. Makanya ini bagus sekali yang seperti itu. Membuat saya cepat besar itu karena terbuka dan saya gitu. Iya Pak, memang harus begitu Pak, Bapak B. Jadi artinya memang begitu kalau kita Iya. masih ingin maju. Karena apa? Nggak ada rahasia. Iya. Begitu nanti ada binaan-binaan kita lagi seperti jamur ini juga Pak. Saya yang ketemu dengan Bapak, Pak. Tanda tangan MOU Pak. Berapa Bapak mampunya kita masuk pasar? Berapa kilo per hari? Nah, gitu loh Pak. Jadi Bapak kan nggak mampu kalau dengan sekarang ini. Tentu kawan-kawan yang lain bergabung. Bapak pengumpulnya. Saya kan cari pemasarannya. Seperti itulah maunya. Linknya kita ke Tapi depan. ada kendalanya kalau untuk Sumatera Utara petani jamurnya sesama petani itu yang kurang goreng Bu. Sebenarnya kompak ya. Ya kita nggak mesti harus di kota di sini, kita juga Ya. bisa cari di luar. Nanti makanya nanti Pak, hadir pelaku bisnis Bapak boleh desain kemas bagus ini produknya, yang ininya bisa Bapak ini kan cara penggunaannya. Ya, sama ketika Bapak juga ditanya oleh investor, Bapak bagaimana mengenai cara proses biangnya? Kami sudah punya laboratorium, Bapak ceritakan dong. Nanti ini difoto, tolong difoto laboratoriumnya nanti kita buat di apa itu, training manner itu. Nah, kita juga punya ini proses olahan jamurnya dibuat ya. Jadi kita di jamur itu sebenarnya ini jamur nggak ngandung klorofil. Artinya sejak tumbuhnya nggak ngandung klorofil atau nggak kena sinar matahari langsung tumbuh gitu. Jadi yang saya sebelum kenal jamur dulu, saya banyak dibodohi dengan petani-petani jamur. Dipersulit ini, disulit-sulitkan akhirnya orang nggak berani untuk tanam. Ke kita setelah saya tahu ilmunya, saya permudah di teras rumah bisa, di kolong Bisa. semua bisa. Nanti bisa. Iya, Sama tadi iya. juga. Makanya itu yang membuat ini. Dia kan nggak ada butir hijau daunnya. Makanya dia rugi. Iya. Maksud saya gini Pak, kalau kita nanti Bapak jual biang seperti ini, kita Bapak taruh rak-rak begitu, Enggak apa-apa, Bu. mengganggu nggak? Enggak. Itu. Jadi Bapak saya buat nanti begini loh, Bapak jual biang, satu motor biang ini berapa duit? Oh, gitu. Harganya, expirednya, Bapak tempel di situ. Tempel. Cara menempelnya di mana? Bapak punya kertas undangan, kalau ada kita buat Iya. undangan kan ada yang buat gitu. Bapak boleh tempel di situ. Harganya berapa? Iya. Misalnya satu ini backlog 30.000, ya kan? Expirednya, Bapak buat expirednya sampai dengan Oktober gitu misalkan. Nah, Bapak buat gitu. Jadi nanti ketika orang sudah bisa beli backlog. Nah kalau beli ini Iya. biang. Nah nanti kalau dari belinya biang, Bapak ajarin cara bagaimana untuk Iya. menyemai di dalam backlog. Memang itu terus. Apa media backlog? Iya. Dari kan limbah-limbah sekam Iya. bergaji itu tambah kapur petani tambah apa seperti itu. Sampai rawat sampai semua. Iya itu. Jadi Saya Bapak sambil bisa jualan sambil menangkan ini. Iya. Saya harap ini Pak, jangan dikit sekali Pak nanti di ya Pak ya. Kita siapkan meja nanti Bapak Iya. khusus untuk petani jamur. Iya. Karena saya bangga lihat Bapak ini yang begitu sampai sini. Bapak sarjana? Enggak Bu. Tidak ada melakukan sesuatu dengan ikhlas itu sepertinya Bu. Bermanfaat untuk orang lain itu sudah suatu kebanggaan. Kita kan sekarang tenaga kerja ada 20 orang. Tenaga kerja. 20 orang. Berarti dia baru yang di kota Itu sih Bapak iya. Tenaga kerja nyerap ibu-ibu sini. Bapak Kalau ibu tadi datang pagi ini ramai. Itulah yang dari Burir itu. Mereka sampai Iya. sampai dengan industri kemasnya di Iya. rumah. Itulah ke depan kita Pak rencananya. Itu kemarin tuh ibu sempat buat olahan ini, teman yang dari Kediri, tapi isinya nggak enak, saya nggak terus dia buat kemasan ini, buat jamur itu di dalamnya sampai kayak gini. Pas kemarin itu saya ada undangan di Wisma Benteng, saya bingung mau makan yang plastik kan jelek, saya beli dari Jawa, pokoknya dimakan nggak begitu enak, masih enak crispy kita Bu. Enggak, maksudnya ini mungkin Pak, Bapak olahan kita boleh kita buat olahan kita, cuma mungkin kemasannya mungkin kita Iya, jadikan seperti ini. iya. Artinya kita kan ke depan kan, kita kalau produk-produk ini kan seperti kayak macam lemang kita lah. Lemang kita itu kan sulit untuk dibawa. Kenapa? Mereka tuh tidak buat kemasan kotaknya. Ukuran lemang itu kan harusnya pas dengan kotaknya. Ya. Tak sama seperti kayak rotiku. Kan pas di dalam kerdus itu kan. Maunya seperti itu. Nah ini pun juga. Ya kan? Dia sederhana, mudah dibawa.
Ya kan lebih lebih efisien dia kalau membawa seperti ini daripada bawa klasifikasi, kan lebih keren, ya kan gitu ya. Jadi mungkin kita juga ke depannya Pak, pengamatan itu juga harus kita salah satu promosi. Iya, jadi gitu. Dari Kediri. Iya. Pemikiran saya sederhana jadi ini usaha kayak saya ini sangat rentan terhadap analisa ini. Saya berpikir gini, untuk menghadapi pasar meang, masyarakat ekonomi ASEAN, barang saya harus berkualitas. Kalau produknya ini tidak mengandung ini, nanti siapa tahu orang dari Korea datang, lihat jamur kita, ini dianalisa nanti kalau ada ini nggak jadi. Makanya saya bilang, saya ingin mudah-mudahan ya Pak ya, mudah-mudahan ini kita ke depan. Saya sudah bicara juga sama JICA, Japan International Agency, Corporation Agency. Jadi JICA ini mereka itu memfasilitasi para petani. Jadi nanti bisa saja Pak jamur ini kita fasilitasi.